takkan ragu. Bersatu kita satu. Media Cina yakin timnas Indonesia naturalisasi pemain berbandrol 596 miliar rupiah. Pasang surut karir Shane Patinama. Perlu segera dapatkan klub baru dan main stabil biar posisi di timnas Indonesia aman. Martin Paes akui tak pernah menyesal bela timnas Indonesia. Cerita menyentuh dengan sang nenek hingga mimpi jadi nyata. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Media Cina yakin timnas Indonesia naturalisasi pemain berbandrol 596 miliar rupiah. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina, media lokal Tiongkok terus hembuskan rumor mengenai pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Sebelumnya, bek Leeds United Pascal Struijk disebut media Cina akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kabar itu membuat heboh publik sepak bola Indonesia. Terbaru, salah satu media lokal Cina seperti diberikan Esport News Korea, Sabtu, 10 Mei, menyebut Ian Madsen akan dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan mencoba menaturalisasi Ian Madsen dari Aston Villa yang nilai pasarnya mencapai 32 juta euro, tulis media Cina tersebut. Masih menurut laporan media Cina itu, penambahan 3 pemain anyar naturalisasi yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Plupesi belum memuaskan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Dapat dipahami bahwa Patrick Kluivert berencana untuk merekrut 2 pemain Liga Inggris, Pascal Struijk dan Ian Madsen. Madsen pernah masuk ke tim nasional Belanda namun tidak pernah bermain satu kali pun di pertandingan level A. Ibunya juga berasal dari Indonesia, ulas media tersebut. Jika kedua pemain ini, Pascal Struijk dan Ian Madsen, masuk ke timnas Indonesia akan memiliki nilai lebih besar dari seluruh lawannya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kecuali Jepang. Namun laporan dari media Cina itu terbantahkan. Pasalnya, Madsen sudah menjalani debut di laga resmi setingkat FIFA A-Match bersama timnas Belanda. Dengan penampilan perdananya di ajang resmi, Madsen kini tidak lagi memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, Madsen tidak hanya tampil sebagai starter, tetapi juga mencetak gol perdana bagi The Oranje. Performanya yang konsisten di level klub bersama Borussia Dortmund, di mana ia menjalani masa peminjaman dari Chelsea, membuat banyak pihak berharap ia dapat memperkuat Garuda. Namun, harapan tersebut pupus setelah Madsen memutuskan membela negara kelahirannya, Belanda. Pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002 ini sejatinya sudah menjadi bagian dari sistem pembinaan sepak bola Belanda sejak usia muda. Ia membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur mulai dari U15 hingga U21 sebelum akhirnya dipanggil ke tim senior. Kehadiran Madsen di Euro 2024 tahun lalu menjadi titik awal perjalanannya di level internasional bersama Belanda, meskipun ia belum mendapatkan menit bermain di ajang tersebut. Debutnya di UEFA Nations League sekaligus memastikan bahwa ia terikat secara permanen dengan timnas Belanda. Pasang surut karir Shane Patinama. Perlu segera dapatkan klub baru dan main stabil biar posisi di timnas Indonesia aman. Shane Patinama harus segera mencari tim baru jika tak ingin terlunta-lunta di musim 2025-2026. KAS Eupen, tim yang dibelanya sejak 2024, belum lama ini menyatakan berpisah dengan bek timnas Indonesia berusia 26 tahun tersebut. KAS Eupen dan Shane Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama. Pemain tim nasional Indonesia itu akan meninggalkan klub setelah musim 2024 hingga 2025. Bunyi pernyataan resmi klub. Selama memperkuat klub Belgia, Shane Patinama terbilang minim menit bermain. Ex-pemain Jong Utrecht, Telstar, dan Viking itu cuma mendapat 18 kesempatan tampil, termasuk 16 laga di Challenger Pro League musim 2024 hingga 2025. Ketatnya persaingan di lini belakang membuat kelahiran Lelystad, Belanda, 11 Agustus 1998 tersebut harus menepi alias bukan langganan starting 11. Perjalanan karir Shane Patinama boleh dibilang masih jauh dari kata memuaskan, meski tak bisa juga disebut jelek. Saat berkostum Viking misalnya, ia cukup diandalkan dengan 70 kesempatan tampil di Liga Norwegia dalam kurun waktu dari 2021 sampai 2023. Belum diketahui ke klub mana Shane Patinama akan mendarat.
Kondisi ini tentunya bisa berdampak negatif terhadap eksistensi Shaheen Patinama di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia sedang pasang kuda-kuda jelang 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina pada 5 Juni serta Jepang 5 hari berselang. PSSI menargetkan kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut guna menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang rencananya akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Shaheen Patinama masih masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang dibawa asuhan pelatih Patrick Kluivert. Ia terakhir kali tampil bersama skuad Garuda dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di matchday yang mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November 2024. Shaheen Patinama dikabarkan akan meneruskan karir ke Liga Indonesia. Bayangkara disebut-sebut berminat memakai jasa bek jangkung tersebut guna mengarungi sengitnya musim 2025-2026. Kemungkinan Shaheen Patinama merapat ke ruang ganti Bayangkara sangat memungkinkan terjadi, mengingat manajer Timnas Indonesia saat ini, Sumarji, tak lain tak bukan adalah COO Bayangkara. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Januari 2023, Shaheen Patinama sempat menjadi tumpuan di jantung pertahanan Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Akan tetapi, perannya perlahan terkikis menyusul kehadiran bek-bek naturalisasi lainnya, macam Kevin Dix, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Jai Itzes, serta Justin Hubner. Meski begitu, pergantian pelatih tak membuat Shaheen Patinama terlempar. Ia tetap dipanggil, walau dalam 2 laga di bawah Patrick Kluivert belum mendapat kesempatan bermain. Sejauh ini, Shaheen Patinama sudah mengantongi 10 caps bersama Timnas Indonesia. Sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi tentunya tak lepas dari kontribusi Shaheen Patinama. Hanya, saat ini ia dalam posisi terancam karena belum juga menemukan tim baru. Bila saja berlarut-larut, bukan tak mungkin ia akan ditinggalkan atau kehilangan tempat di Timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert sudah menegaskan kalau dirinya lebih mengutamakan pemain yang kerap menjadi starter di level klub. Martin Paes akui tak pernah menyesal bela Timnas Indonesia. Cerita menyentuh dengan sang nenek hingga mimpi jadi nyata. Martin Paes mengaku tak pernah menyesal membela Timnas Indonesia. Ia berbicara tentang kedekatan dengan nenek yang menginspirasinya. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Ia lahir dan besar di Belanda. Berkat sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, Paes berhak membela Timnas Indonesia. Tahun lalu, mereka menghubungi saya, dan itu datang di waktu yang tepat, kata Paes dari Instagram MLS dalam video yang diunggah pada Jumat, 9 Mei 2025. Menurut saya, yang benar-benar membantu saya adalah inspirasi dari nenek saya. Beliau telah meninggal, ujarnya. Mantan kiper FC Utrecht ingin memberikan sesuatu kepada sang nenek. Ia juga menilai membela Timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi realita. Memberikan penghormatan kecil kepadanya adalah hal yang kecil. Sebuah kehormatan besar baginya. Saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Saya sangat menyukainya sejauh ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar kiper FC Dallas itu. Kiper 16 tahun itu menceritakan kedekatannya dengan sang nenek, sehingga ia banyak tahu tentang sejarah latar belakang yang menyentuh. Nenek saya adalah ibu baptis saya, jadi kami sering menjadi staf ketika saya masih kecil. Kami memasak makanan Indonesia bersama-sama, ujar Paes. Dan beliau menjadi guru sejarah saya di sekolah menengah. Selama pelajaran dari beliau bercerita tentang sejarahnya, kenangan indahnya di sana, tetapi juga tentang Perang Dunia Kedua saat beliau berada di kamp bersama Jepang. Kisah-kisah ini tidak pernah dibagikannya kepada siapapun, dan ikatan kami menjadi semakin kuat, ujarnya. Sementara itu, Paes akan menghadapi 2 laga terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Kendang pada 5 Juni 2025. Paes absen dalam laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Kemudian, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Paes bisa kembali bermain dalam laga tersebut. Ia sudah memilih 8 caps bersama Timnas Indonesia.